Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Isni Hovifah Aini, Zahrotunisa, Din Adan Putri Damayanti, Septistowati, dan Kunim Muhtaramatul Hovifah akan membahas tentang kultur jaringan. Pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, jaringan, organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman utuh kembali. Sel, jaringan, dan organ tanaman ditumbuhkan dalam suatu lingkungan yang terkendali dan dalam keadaan aseptik atau bebas mikroorganisme. Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan sangat berbeda dibandingkan dengan perbanyakan secara konvensional, karena perbanyakan melalui kultur jaringan memungkinkan perbanyakan tanaman dalam skala besar dengan waktu yang relatif lebih cepat. Sejarah kultur jaringan. Prinsip dasar kultur jaringan berpegangan pada teori sel dari Swan dan Sladen pada tahun 1834. Teori sel atau yang lebih dikenal dengan teori totipotensi menyatakan bahwa setiap sel tanaman hidup mempunyai informasi genetik dan perangkat fisiologis yang lengkap untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh jika kondisinya sesuai. Sel-sel tersebut merupakan kesatuan biologis terkecil yang mempunyai kemampuan untuk mengadakan berbagai aktivitas hidup seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah dimulainya pengetahuan kultur jaringan, antara lain adalah orang yang melakukan kultur jaringan pertama adalah Gottlieb Haberland pada tahun 1902. Tahun 1904, Hennig melakukan kultur embrio pada tanaman cruciferae. Knudson berhasil mencampakkan anggrek secara in vitro di tahun 1922. Pada tahun yang sama, Robis mengkulturkan ujung akar secara in vitro. Gautarat, Nobacourt, dan White yang menemukan auksin dan telah berhasil membudidayakan kardus pada tahun 1939. Skok dan kawan-kawan telah menemukan stokinin dan orang pertama yang sukses dalam melakukan kultur jaringan pada tahun 1939. Dan lain sebagainya, masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Manfaat kultur jaringan. Yang pertama, mendapatkan tanaman baru dalam jumlah yang begitu banyak. Selain itu, penggandaan tanaman menggunakan kultur jaringan hanya memerlukan waktu yang relatif singkat. Tanaman yang dihasilkan akan memiliki kesamaan secara fisiologis dan morfologis dengan induknya. Tanaman baru yang didapatkan melalui kultur jaringan akan lebih unggul. Keunggulan bibit ini terutama pada kesehatan dan mutu. Kultur jaringan dapat dipakai untuk menghasilkan tanaman dalam jumlah yang tidak terbatas. Bibit yang dihasilkan dari teknik kultur jaringan akan terbebas dari hama dan penyakit. Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan tanaman baru. Anda pun dapat melakukan hal lain yang dapat bermanfaat. Penggandaan bibit dengan teknik kultur jaringan tidak bergantung pada musim tertentu. Anda bisa melakukannya kapan saja. Pengangkutan bibit yang dihasilkan dari teknik yang satu ini relatif lebih mudah. Selain itu, biayanya pun lebih murah. Kecepatan tumbuh dari bibit yang dihasilkan oleh teknik kultur jaringan akan menjadi lebih cepat dibandingkan penggandaan menggunakan teknik konvensional. Buah yang dihasilkan akan mempunyai keseragaman ukuran. Tidak hanya ukurannya, rasa yang dihasilkan pun akan tetap sama. Warna buah yang dihasilkan pun akan lebih menarik. Selain itu, buah akan memiliki sifat lain yang tertentu lebih menguntungkan. Berikut ini adalah tipe-tipe kultur jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, kultur meristem. Meristem adalah bagian tanaman yang sel-selnya bersifat meristematik dan aktif membelah. Pada tubuh tanaman, posisi meristem ada pada ujung tunas atau yang biasa disebut tunas apikal maupun aksilar, yang berfungsi menambah panjang tunas, dan meristem pada ujung akar berfungsi menambah panjang akar.
serta meristem yang berada pada kambium batang yang membuat bertambah besarnya diameter tanaman. Yang kedua, kultur ujung tunas. Kultur ujung tunas menggunakan eksplan bakal tunas apikal atau tunas aksilar yang berukuran 3-20 mm dan menyertakan beberapa primordia daun dan jaringan pembuluh. Eksplan bakal tunas aksilar dapat berupa nodal segmen atau irisan buku, karena pada irisan buku inilah terdapat bakal tunas aksilar. Eksplan ditanam pada media induksi tunas atau media dengan kandungan sitokinin untuk memunculkan pre-existing tunas yang ada dalam eksplan. Yang ketiga, kultur embrio. Yang dimaksud dengan kultur embrio adalah mengkulturkan embrio zikotik secara in vitro. Embrio zikotik adalah hasil fertilisasi antara sel telur dengan inti sel sperma yang terjadi pada proses fertilisasi ganda tanaman Angiospermae. Yang keempat, kultur dan fusi protoplas. Istilah protoplas mengacu pada sel tanaman tanpa dinding sel atau isi sel yang terbungkus hanya oleh membran plasma. Protoplas dari sebuah sel dapat dipisahkan dari dinding selnya secara enzimatik maupun secara mekanik. Protoplas yang sudah terpisah dari dinding selnya ini dapat diregenerasikan menjadi tanaman secara utuh. Fusi protoplas atau hibridisasi in vitro ini dilakukan karena adanya inkompatibilitas atau ketidakcocokan yang terjadi pada persilangan buatan yang dilakukan secara konvensional di lapangan sehingga gagal terbentuknya embrio. Hasil fusi protoplas ini bisa ditumbuhkan menjadi tanaman secara utuh yang membawa sifat dari dua tetua yang mana protoplas tersebut berasal. Yang kelima, kultur mikrospora. Mikrospora merupakan sel kelamin atau gamet jantan pada tanaman Angiospermae dan dapat dijumpai pada bunga tanaman yang masih kuncup. Mikrospora dapat dikatakan sebagai imatur polen atau polen yang belum masak secara fisiologis. Secara alamiah, mikrospora akan berkembang menjadi polen atau serbuk sari. Polen ini nantinya akan berkembang menjadi inti sperma 1 dan inti sperma 2 pada penyerbukan ganda tanaman Angiospermae. Namun, pada kultur mikrospora dibelokkan arah perkembangannya menjadi embrio, bukan menjadi polen. Yang keenam, kultur kalus dan kultur suspensi. Kalus adalah kumpulan sel yang belum terdiferensiasi. Kalus terbentuk pada bekas luka atau irisan pada organ tanaman. Secara in vitro, kalus akan terbentuk pada bagian irisan atau luka dari organ yang dikulturkan. Namun, pada beberapa spesies tanaman, kalus dapat terbentuk pada bagian sebelah dalam atau interior. Yang terakhir, kultur biji. Kultur biji dilakukan untuk biji tanaman yang tidak dapat dikecambahkan secara ex vitro. Jikalau dapat berkecambah secara ex vitro, maka persentase perkecambahannya sangat rendah. Hal ini disebabkan karena biji-biji tersebut berukuran sangat kecil dan sedikit atau tidak sama sekali memiliki endosperm atau cadangan makanan. Beberapa literatur menyebutkan kultur biji tanpa cadangan makanan ini juga disebut sebagai kultur embrio. Cadangan makanan pada biji diperlukan oleh embrio biji untuk proses respirasi sehingga menghasilkan energi untuk berkecambah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peralatan dan media kultur jaringan. Yang pertama, peralatan kultur jaringan. Peralatan kultur jaringan yang pertama ini ada Petri dish. Petri dish ini berfungsi untuk pembiakan bakteri dalam mikrobiologi. Selain itu, Petri dish ini juga sebagai alat penimbang sampel serta untuk mengeringkan bahan sampel. Yang kedua ada spatula.
Spatula berfungsi untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padat dan dapat dipakai sebagai pengaduk larutan. Yang ketiga ada pinset. Pinset ini berfungsi untuk menjepit benda kecil. Yang keempat ada timbangan 0,01 sampai 100 gram. Di mana fungsi dari timbangan ini itu untuk mengukur berat suatu benda dengan kemampuan baca 0,01 gram. Yang kelima ada timbangan analitikal. Timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan-bahan laboratorium seperti partikel atau bahan dasar kimia lainnya. Yang keenam ada gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan yang bentuknya seperti corong ataupun gelas yang mempunyai ukuran mililiter bervariasi. Yang ketujuh ada bunsen. Bunsen ini berfungsi untuk menciptakan kondisi yang steril. Yang ke-8 ada corong kaca. Corong kaca ini berfungsi untuk memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah lain, terutama pada wadah dengan diameter kecil. Yang ke-9 ada pengaduk kaca. Pengaduk kaca ini berfungsi untuk mengaduk larutan-larutan ya. Yang ke-10 ada pipet plastik. Pipet plastik ini digunakan untuk memindahkan sejumlah cairan dari wadah satu ke wadah lain. Yang ke-11 ada plasticware. Plastik ini digunakan untuk menutup botol agar terjaga suhu dan kelembapan dalam botol sehingga udara dan kondisi luar tidak akan mengkontaminasi kondisi botol. Yang ke-12 ada enkase. Enkase berfungsi untuk menjaga ruang kerja agar tetap steril. Yang ke-13 ada botol kultur. Botol kultur ini berfungsi sebagai wadah sampel. Yang ke-14 ada tutup botol. Tutup botol ini berfungsi sebagai penutup botol sehingga suhu dan kelembapan botol itu tetap terjaga. Yang ke-15 ada rak kultur, di mana fungsi dari rak ini itu sebagai tempat letak budidaya sampel yang sudah berada dalam botol kultur. Yang ke-16 ada autoclave elektrik. Ini berfungsi untuk mensterilkan alat-alat kultur jaringan ya. Yang ke-17 ada laminar airflow. Fungsi dari laminar airflow ini untuk membuat ruang kerja tetap steril. Yang ke-18 ada freezer. Freezer berfungsi untuk menyimpan sampel yang dianalisa serta media-media yang mudah menguap dan media yang tidak tahan terhadap panas. Ke-19 itu ada inkubator, berfungsi untuk menginkubasi mikroba pada suhu yang terkontrol. Yang ke-20 ada oven, berfungsi sebagai alat analisa kadar air. Dan yang terakhir itu ada shaker. Shaker ini berfungsi sebagai proses pengadukan dengan sistem orbital dalam proses pembuatan larut. Baik, selanjutnya media kultur jaringan. Menurut George dan Sherrington, terdapat media dasar yang pada umumnya diberi nama sesuai dengan nama penumunya. Antara lain, yang pertama itu ada medium dasar Murray-Sitch and Schultz atau MS. Media ini itu memiliki konsentrasi garam mineral yang tinggi dan senyawa nitrogen dalam bentuk NO3 dan NH4. Yang kedua ada medium dasar B5. Medium ini digunakan untuk kultur suspens sel kedelai, alfalfa, dan legume. Yang ketiga ada medium dasar white. Medium ini itu digunakan untuk kultur akar ya. Yang keempat ada medium Feisenbein atau VW. Medium ini digunakan khusus untuk medium anggrek. Yang kelima medium dasar niche, digunakan untuk kultur tepung sari dan kultur sel. Yang keenam ada medium dasar Seng dan Hildebrand, digunakan untuk tanaman yang berkayu. Dan yang ketujuh itu ada medium woody plant medium atau WMP. Medium ini itu digunakan untuk tanaman serelia seperti padi.
Selanjutnya, ada tahapan dalam kultur jaringan. Tahapan dalam kultur jaringan ini ada 6 tahapan. Yang pertama, pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Zat pengatur tumbuh atau hormon yang ditambahkan juga bervariasi, baik jenisnya maupun jumlahnya, tergantung dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Tahapan yang kedua ada inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Eksplan dapat berasal dari daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, dan epikotil. Tetapi bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan ini adalah tunas. Nah, ini bisa dilihat ya contoh dari inisiasi daun. Tahapan yang ketiga ada sterilisasi. Sterilisasi adalah segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di mana laminar flow dan menggunakan alat-alat yang steril juga. Sterilisasi ini juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang akan digunakan. Teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Tahapan yang keempat ada multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. Tahapan yang kelima ada pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Eksplan yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru, yaitu disebabkan oleh jamur atau busuk yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini bisa dilihat gambar untuk tahap pengakaran. Tahapan yang terakhir atau yang keenam ada aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik. Pemindahan ini dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit. Karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif. Selanjutnya adalah permasalahan dalam kultur jaringan. Yang pertama, kontaminasi oleh mikroorganisme. Kontaminasi oleh mikroorganisme merupakan permasalahan yang paling utama dalam kultur jaringan dan menyebabkan kegagalan. Sehingga kondisi aseptik merupakan persyaratan yang paling utama dalam pekerjaan kultur in vitro. Hal ini disebabkan karena media kultur mengandung gula dan nutrisi lainnya yang tujuannya untuk pertumbuhan eksplan.
Namun di sisi lain, hal ini bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai sumber makanan untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme yang umumnya menjadi sumber kontaminan pada kultur jaringan adalah bakteri dan fungi. Yang kedua adalah pencoklatan atau browning. Pencoklatan atau browning yang terjadi pada media kultur merupakan permasalahan dalam kultur jaringan karena menyebabkan kematian jaringan eksplan. Browning disebabkan oleh eksudasi senyawa fenolik dari jaringan eksplan. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder terbanyak yang terdapat pada jaringan tanaman. Senyawa fenolik tersebut tereksudasi dari jaringan tanaman akibat luka irisan, baik ketika eksplan diambil dari tanaman donor maupun ketika operasi jaringan eksplan. Yang ketiga adalah vitrifikasi. Vitrifikasi disebabkan oleh kerusakan secara fisiologis pada tanaman sehingga menampilkan fenotip daun atau batang tanaman gelasi atau bening seperti gelas. Tanaman hasil perbanyakan secara in vitro seringkali menunjukkan fenotip seperti ini. Keadaan ini akan diikuti oleh nekrosis dan kematian jaringan eksplan atau tanaman. Vitrifikasi terjadi karena sel-sel tanaman mengandung air yang berlebihan atau hyperhidricity, defisiensi klorofil, dan kurangnya lignifikansi pada dinding sel. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 7 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.